sebenarnya yang dikerjakan itu ilmu kita. Dan orang itu belum tentu melakukan seperti ilmu kita. Tapi karena diperuntukkan di sini dan untuk kita, maka itu dicomotologi. Dicomot-comotlah ilmu orang Jawa itu seolah-olah itu dikerjakan orang itu. Bahasa kerennya calling down lah. Sedikit. Supaya apa? Ya supaya kita itu tidak terlalu memaksakan diri dan tidak terlalu memaksakan kehendak. Maka di situ dinamakan gamelan. Gamelan artinya ya ini versi saya. Ya. Ga artinya juga agama atau kepercayaan. Melan artinya lantunan rasa, lantunan hati. Dengan kita bisa berpegang teguh pada agama atau ageman atau kepercayaan, dan kita bisa menyelaraskan diri, yaitulah kita bisa menemukan diri sejati dan Gusti yang sejati. Itu. Maka kalau ini sudah dipadukan, kita satu memahami tentang organ tubuh dan kita bisa menempatkan masing-masing dan kita bisa memperkerjakan fungsi masing-masing. Dan di situ dengan alunan lirih, dengan alunan yang kalau saya ya, dengan alunan iringan Patra Praja Kala Cakra adalah memakai gending namanya dendo. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu jangan kelor. Tanpa disadari atau kita sadari dengan bacaan-bacaan yang kemarin dibacakan dan mendengarkan alunan nada seperti itu dan kita mengikuti irama itu, dengan sendirinya jangankan organ tubuh yang besar-besar ini, bahkan sampai bulu kuduk atau orang Jawa bilang ulu cumbu itu berdiri semua kok. Nah, dengan berdirinya bulu kuduk atau ulu cumbu itu atau ulu, bahasa yang lebih mudah dipahami, maka dari situ saya yakin apa yang menjadi sukerto atau sengkolo di dalam tubuh masing-masing orang yang melakukan Patra Praja Kala Cakra, saya yakin dan saya percaya artinya kita bisa mengobati sakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Satu. Yang kedua, karena di Raja Kala Cakra sebenarnya kita juga mensinergikan antara kita dalam arti keseluruhan dengan bumi yang sebenarnya juga dari keseluruhan. Antara menyatunya diri sejati dan bumi sejati, maka dengan bahasa kerennya ya itulah kita artinya bisa memasukkan gravitasi atau energi bumi yang positif pada diri kita, dan energi positif dari diri kita atau dari tubuh kita juga masuk ke dalam bumi. Maka dimanapun kita melangkah di dalam bumi, dimanapun kita itu menginjakkan kaki di bumi, semuanya itu manfaatnya adalah berkah, atau kita mendapatkan berkat dari perjalanan kita dan dari berkatnya bumi. Gitu. Artinya kalau orang Jawa, artinya kita sudah bisa ngeruat atau murwa kala. Murwa, purwa dari kata pertama atau kawitan, kala adalah penyakit. Artinya kita bisa membuang awal penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu Mas Indra Pak. Saya ini pernah baca Pak, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu Raja Kala Cakra itu kan bukan orang sembarangan gitu. Satu, itu Kanjeng Sunan Kudus juga memiliki ilmu Raja Kala Cakra gitu. Terus Syekh Subakir itu ketika beliau menumbali tanah Jawa itu dia juga memiliki ilmu Raja Kala Cakra. Nah, kan
banyak juga orang-orang spiritual itu terkait dengan Raja Kolocokro itu kan ada beberapa versi Pak, antara si A, si B dan C itu kan beda pemahamannya. Nah, sebetulnya pemilik Raja Kolocokro sendiri itu siapa Pak awalnya? Awalnya yang mempunyai Raja Kolocokro ya orang-orang yang berkapitayan Jawa. Makanya kalau ada orang dari luar yang di sini mengatakan mempunyai Raja Kolocokro dan bisa menumbali ini dan itu, sekarang itu nggak perlu kita itu mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang belum tentu benar. Yang belum tentu benar. Lah kalau sudah berani praktek seperti saya, itu baru namanya punya Raja Kolocokro. Jadi kita nggak sekedar wacana saja, dibuktikan dan kita patrapkan dan kita tunjukkan ke. Karena sering saya menyebutkan Raja Kolocokro, Raja Kolocokro. Tapi kan mungkin baru tahu saya toh orang yang berani menyampaikan dan berani mempraktekkan yang dinamakan Raja Kolocokro plus bacaannya. Karena saya juga sering melihat di YouTube dan yang lainnya membicarakan Raja Kolocokro, Raja Kolocokro. Kalau memang punya, sampai kapan itu mau diajarkan? Apakah orang itu hanya cukup untuk dikasih tahu, hanya dia diceritai aja, diberi cerita saja? Kan paling tidak itu harus berani mempraktekkan. Ini loh Raja Kolocokro, ini loh milik kita, dan inilah ajaran dari leluhur kita. Kan gitu. Dan hanya wacana, ilmu ini bisa begini, ilmu itu bisa begitu. Ya paling tidak itu caranya begini loh. Kalau pengen punya ilmu itu, tunjukkan. Itu. Kalau itu dianggap ilmu sakral, ilmu itu nggak ada yang sakral sebenarnya. Ada ilmu tua, ada ilmu hitam. Terus tandanya ilmu tua itu gimana? Apa yang sudah jenggotan putih? Betul. Atau yang sudah berambut putih? Ada ilmu hitam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Wong ilmu kok ditandai. Jadi kalau sudah berani menyampaikan dan berani mengatakan bahwa ilmu ini bisa begini, ilmu ini bisa begini, paling tidak harus pernah praktek. Apalagi kalau sudah ngomong di YouTube, tampilkan di YouTube. Berarti kita tuh bukan pembohong lagi. Jangan-jangan ngeklaim bahwa ini ilmu hitam, ini ilmu putih. Jangan jadi dia itu cuman ya dengar penyampaian seperti itu, maka saya ya menyampaikan seperti itu. Tiru-tiru. Maka ada pepatah tong kosong berbunyi nyaring, itu ternyata benar. Banyak orang yang bisa ngomong tapi prakteknya babar pisan. Atau bahasa Jawanya blas gede blas nih sebenarnya. Gitu. Mudah kita berbicara, kita berargumen itu mudah. Tapi yang penting kan prakteknya, dan itu berani mewujudkan dan berani menyampaikan. Karena sering disampaikan di publik, ya kita harus berani menyampaikan di publik. Ini loh sebenarnya begitu. Orang linuwe dan tidak linuwe itu tergantung pada laku dari perbuatannya. Yang disampaikan ilmu tua, tapi yang dikerjakan ilmu cah nom reare padha wae. Gitu. Kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi dia sendiri yang mana yang salah, mana yang benar, dia sendiri nggak paham. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu karena pintar berwacana. Yang kedua mungkin dia itu kepengen dianggap tua atau dianggap orang pintar. Gitu loh. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa yang memiliki ilmu Raja Kolocokro itu pasti orang Jawa ya. Ya sudah jelas. Jadi ketika ada orang yang mengklaim memiliki ilmu Raja Kolocokro bukan orang Jawa, itu perlu dipertanyakan. Dari dulu, apalagi orang-orang yang membawa atau yang menyampaikan Raja Kolocokro itu diklaim. Tadi katanya Sunan Kudus, tadi katanya Sesi Bakir. Itu kalau saya perlu ditanyakan. Itu sebenarnya kan yang menceritakan itu memakai dua metode. Kalau nggak comotologi, ya cocokologi. Itu rata-rata begitu. Masalahnya gini loh. Sebenarnya yang dikerjakan tuh ilmu kita.
Dan orang itu belum tentu melakukan seperti ilmu kita. Tapi karena diperuntukkan di sini dan untuk kita, maka itu dicomotologi, dicomot-comotlah ilmu orang Jawa itu seolah-olah itu dikerjakan orang itu. Lah yang menguatkan cerita itu dan yang berani menjadi saksi dan berani dia bertanggung jawab tentang cerita itu siapa kira-kira?